Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Adrian Ahmadi Tondang dengan NIM J03040069 J0304211069. Di sini saya akan membuat video tentang pertemuan 8 yakninya rangkaian SR flip flop, D flip flop dan JK flip flop. Pertama-tama langsung saja kita mulai pada rangkaian pertama yaitu SR flip flop. Di sini pada saat flip flop kita menggunakan itu gerbang NOR. Gerbang NOR itu sebanyak 2 buah. Yang kedua ada logic state untuk inputannya sebanyak 2 buah juga. Setelah itu kita memerlukan 2 buah logic probe untuk melihat outputannya. Langsung saja kita hubungkan kedua kabel-kabelnya. Yang ini, yang di atas ini melambangkan R, yang di bawah ini melambangkan S. Ini saja kita hubungkan yang ini bawah dengan ini. Setelah gerbang NOR kita hubung kepada logic probe, dan yang gerbang NOR atas kita ada di sini juga. Nah, pada kaki yang ini kita silangkan yang S kita silangkan dengan R, dan yang R kita silangkan dengan S. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya telah menyediakan itu tabel kebenaran dari rangkaian SR flip flop. Langsung saja kita mulai simulasinya di sini. Tentu saja pada keadaan pertama, pada yang pertama itu jika R-nya 0 dan S-nya 0, maka di sini pada outputannya itu tidak akan mengeluarkan inputan apapun. Oh ya, yang di atas itu key, yang di bawah itu key action. Dan pada keterangan ini menyatakan ini adalah memori atau menyimpan. Memori atau menyimpan. Lanjut pada yang tabel kedua. Pada tabel kedua itu R-nya 1 dan S-nya 0. Pada tabel kedua ini, pada nomor kedua ini, jika R-nya 1, maka Q yang di atas akan 0. Sedangkan Q aksan atau yang di bawah ini akan menjadi 1. Dan pada keadaan ini menandakan keterangannya itu reset. Lanjut pada kejadian ketiga, jika S-nya 1, R-nya 0, maka Q-nya yang akan 1. Dan Q aksannya akan menjadi 0. Pada kejadian ini, seperti ini, itu memiliki keterangan yang ininya set. Lanjut yang terakhir, jika R-nya 1 dan S-nya juga 1, maka Q dan Q aksennya akan menunjukkan akan 0. Jika pada kejadian ini akan memberikan keterangan itu ilegal. Selanjutnya pada rangkaian D flip flop. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian D flip flop. Tentu saja kita mulai merangkainya. Pada D flip flop ini kita menggunakan gerbang NAND. Kita menggunakan 4 gerbang NAND. Ya, 4 gerbang NAND. 4, 1, 2, 3, di sini 4. Masih menggunakan logic state. Yang di atas melambangkan D, yang di bawah melambangkan clock. Dan kita melakukan 2 logic probe juga. Langsung saja kita hubung satu lagi kita memakai gerbang NOT ya di sini. Kita geser dulu kanan, geser. Boleh kita putar dulu biar mudah ntar. Nah, boleh. Ini udah sih. Taruh atas. Nah, langsung saja kita mulai menghubungkan kabel-kabelnya dari semua komponen ini. Pertama itu pada logic probe-nya kita hubungkan ini ke sini seperti biasa, ini ke sini. Dan yang ini pertama itu kita hubungkan ke atas. Nah, ini ke atas. Dan yang ini ke bawah. Yang ini ke kaki yang bawah. Dan pada kaki yang ini kita hubungkan itu dari yang D, hubungkan ke NOT terlebih dahulu, baru ke ini, ke kaki yang ini. Dan yang untuk NAND yang di sini, kaki yang gerbang NAND yang di atas kita hubungkan itu ke bawah.
Ya seperti kurang lebih seperti ini. Dan yang setelah NaN yang U3 ini kita hubungkan ke yang U5. Dan yang U4 ini kita hubungkan ke kaki yang bawah U6. Nah, untuk pada yang gerbang NaN yang sebelah sini seperti rangkaian ini tadi, rangkaian SR flip flop tadi. SR sini. Ini. Yang bawah itu menghilangnya ke atas itu menghilangnya ke bawah. Ya. Kurang lebih seperti ini rangkaian D flip flopnya. Langsung saja kita mulai simulasinya. Di sini dapat kita coba pertama kali itu yang di tengah. Jika clocknya 1, D-nya ini melambangkan clock, ini melambangkan clock, ini melambangkan D, ini Q dan ini Q aksen. Jika situasi pertama jika clocknya 1 dan D-nya 0, maka outputannya outputan yang keluar itu Q-nya akan 0 dan Q aksennya akan menjadi 1. Di sini akan memberikan keterangan yaitu reset. Yang kedua, jika D-nya 1, clock-nya 1, maka di sini Q-nya akan 1 dan Q aksennya akan menjadi 0. Di sini memberikan keterangan yaitu set. Yang terakhir, jika clock-nya 0 dan D-nya itu bisa 1 atau 0, maka itu akan memberikan outputan yang sesuai yang mana sesuai dengan yang dilakukan sebelumnya. Percobaan sebelumnya yakni set tadi, dia akan sesuai dengan set jika 01, maka di sini keterangan yang akan terjadinya atau memberikan keterangannya itu dia akan menyimpan atau menjadi memori di sini. Dia akan mengikuti hasil dari yang sebelumnya. Lanjutnya ke JK flip flop. Akhir kita masuk pada rangkaian JK flip flop. Di sini pada rangkaian JK flip flop kita menggunakan ada 2 gerbang. Yang pertama itu ada gerbang NaN yang 2 kaki. Yang kedua ada NaN dengan 3 kaki. Langsung saja kita buat di sini rangkaiannya. Di sini kita akan membuat 2 rangkaian. Yang pertama itu rangkaian analog dan yang kedua ada rangkaian digital. Kita pertama buat analog terlebih dahulu. Pertama itu kita masuk di sini kita pakai yang 2 kaki. Ini 1 dan sini 1 juga nanti. Benar. Dan yang di sini kita pakai yang 3 kaki untuk yang di sini. Yang terakhir kita tetap memakai untuk komputernya tetap memakai logic prop dan untuk inputan untuk memakai logic state. Logic state di sini kita cuma memakai 2 ya. 3. Kita memakai 3 karena di sini kita memakai juga clock. Kita drag dulu. Rada ke atas saja gak apa-apa. Terus gini turunin dah. Ya pertama-tama kita langsung aja kita sambungkan kabel-kabelnya terlebih dahulu. Ya seperti biasa jika setelah mati gerbang yang ketiga kita masukkan ke logic prop. Ini satu kita logic prop juga. Ini pada gerbangnya ini kita ke tengah. Ini kita ke tengah juga. Nah, lebih seperti itu. Yang pada K kita hubungkan pada kaki yang NaN yang U9 yang bawah. Yang J kita hubungkan pada U8 yang atas. Yang clock kita hubungkan kepada kedua-duanya. Ya, seperti itu. Pada gerbang NaN yang dengan kaki 3 seperti biasa, seperti yang atas tadi. Yang ini kita hubungkan yang kaki atas kita hubungkan dengan yang ini. Yang bawah atas kita hubungkan juga, yang bawah kita hubungkan juga ke atas. Yang ini kita hubungkan juga ke sini. Yang ini juga tarik dulu sini. Yang ini juga kita hubungkan ke bawah. Nah, lebih seperti itu pada rangkaian analognya. Lanjutnya kita buat rangkaian digitalnya. Kita memakai JK flip flop. Ini ada yang rangkaian untuk rangkaian rangkaian analognya. Digitalnya. Bentar, kayaknya JK ya. Oh, yang ini salah. Ini.
Oke, guys. Ganti. Salah ngambil ini, yang ini kita ganti. Untuk inputannya tetap sama, kita pakai logic state, di sini satu, di sini satu. Zoom dulu. Nah, yang pertama itu sudah kita tambahkan logic state-nya, kita drag bentar. Ya, untuk inputan pada clock-nya kita pakai clock itu sendiri sini. Ini clock kita hubungkan ke sini. Yang logic state atas kita hubungkan ke J. Yang logic state bawah kita hubungkan clock ke K. Dan sini kita tetap pakai logic prop, sini tambah ke sini, sini. Ya, kurang lebih sama, mirip lah kita kerjanya. Ya, rangkaiannya maksudnya. Nah. Dah, langsung saja kita melakukan simulasi di sini. Ini bentar, kita lihat dulu ini dari sini. Oh, udah benar. Jadi kita mulai simulasinya. Pada maksudnya kita ini pada J-nya 0, K-nya 1, J 0, K-nya 1, dan clock-nya itu bebas, bisa 1 atau 2. Kita bebas. Clock 0-nya 1, 0 atau 1. Clock-nya 0 atau 1. Maka yang inputan yang akan keluar itu adalah Q dan Q aksennya itu 0 dan jadi 0 dan 1 sesuai dengan ini. Sesuai dengan tabel kebenaran. Langsung saja kita coba pada yang analognya. Jika J-nya 0, K-nya 1, maka ya hasilnya juga sama pada analog. Yang rangkaian digital, maksudnya pada rangkaian digitalnya juga sama, 0 dan 1. Langsung saja kita pada rangkaian yang pada keadaan yang kedua. Jika J-nya 1, K-nya 0, J1, K-nya 0, clock-nya di 1 atau 0, maka itu maka keadaan yang ditunjukkan adalah key-nya menjadi 1 dan key aksennya akan menjadi 0. Key-nya menjadi 1 dan key aksennya akan menjadi 0. Selanjutnya kita coba pada rangkaian digital. Pada rangkaian digital, jika J-nya 1, K-nya 0, di situ K-nya 0, ya J-nya 1 dan K-nya 0 itu akan menunjukkan Q-nya menjadi 1 dan O-nya menjadi Q aksennya menjadi 0. Nih, sesuai dengan pada tabel kebenaran. Ya lupa. Kalau 1 itu kalau merah pada ini melambangkan 1, jika kalau biru itu melambangkan 0 kalau pada clock. Ya, pada clock jika merah itu 1 dan biru akan menjadi 0. Selanjutnya kita pada rangkaian pada kejadian selanjutnya, jika J-nya 0, K-nya 0, J-nya 0, K-nya 0, dan clock-nya kita ubah 1 atau 0, maka tidak akan terjadi perubahan antara Q dan Q aksennya. Dia akan sesuai atau membentuk memori atau menyimpan seperti yang rangkaian sebelumnya, dia akan menyimpan pada hasil sebelumnya, outputan yang sebelumnya. Sama seperti yang di sini, sama seperti yang di digital. Jika semuanya 0, maka dia akan menyimpan kejadian sebelumnya atau memori, atau keterangannya memori. Lanjutnya yang terakhir, jika clock-nya 1 atau 0, kita jadikan di 1. Salah. Oh ya, itu cobanya di bawah ya. Jika itunya 0, jika itunya 1 dan 0, maka akan terjadinya toggle atau keadaan berlawanan yang akan terjadi secara bergantian di sini. Jika di kedua-duanya 1, J-nya 1 dan K-nya 1, maka itu akan terjadi keterangannya itu ketugel atau kejadiannya akan terjadi secara bergantian. Yang atas jadi 1, yang di 0, yang di bawahnya 0 jadi 1. Ya, sekian dari penjelasan saya dari 3 rangkaian ini. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.